di sini kita bakal ngobrol sedikit nih tentang pengalaman Ibu dari mengikuti PKP angkatan 2. Pertama sekali mungkin aku bakal minta perkenalan dari Ibu, tapi dimulai dari aku dulu nih. Kenalin Bu, aku Moni Berliani Semangka. Di sini aku merupakan mahasiswa magang yang bakal mewawancarai sedikit dari Ibu. Siap. Mungkin boleh perkenalan Ibu dari nama dan juga instansinya. Oke, siap. Baik, nama saya Evita Susilayanti, SENM. Saya dari Kabupaten Bandung. Saat ini menjabat lurah di Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu. Ya, seperti itu. Bu Lurah berarti ya? Iya, Bu Lurah. Bu Lurah. Tadi tuh waktu kita ikut kegiatan pelepasan, aku dengar Ibu sebagai salah satu orang nih di salah satu peserta di 3 besar. Alhamdulillah. Ya. Keren banget ya Bu ya. Tidak pernah menyangka. Usahanya aja gitu ya Bu. Iya, betul. Mungkin boleh nggak Bu diceritain ke kita sedikit tentang perjalanannya sampai Ibu bisa mencapai prestasi di 3 besar ini, dari pelajaran mungkin atau segala macam. Kalau ditanya saya pribadi, jujur saya tidak pernah menyangka ya Mbak, karena kami angkatan 2 PKP ini menurut saya semuanya bagus-bagus. Apalagi kami kabupaten hanya 3 orang, dan saya jujur saja kalau ditanya pengalaman wilayah, minim pengalaman, tapi hanya modal keinginan dan berupaya membuat suatu aksi perubahan yang bermanfaat untuk warga. Akhirnya saya putuskan untuk mengambil satu permasalahan di wilayah saya terkait belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan. Nah, atas dasar satu pokok permasalahan ini, saya melihat ada 7 aksi perubahan yang harus saya lakukan. Nah, dari 7 aksi perubahan ini, yang semuanya sebenarnya keterkaitan dengan satu permasalahan tadi. Jadi sejak dari RAP, saya coba menyusun, dibimbing oleh coach Bu Yuyu Yuneksi yang luar biasa gitu ya, dan disupport oleh rekan-rekan tim internal saya di Kelurahan Sulaiman beserta perangkap dan juga warga Kelurahan Sulaiman. Aksi perubahan ini menjadi sesuatu hal yang memang sangat dibutuhkan oleh warga saya. Adapun itu apa pertanyaannya? Yang pertama, itu saya membentuk tim sukarelawan untuk memfasilitasi warga yang saya singkat dengan nama Kesatria. Saya memang membuat 7 inovasi itu menggunakan nama tentara. Karena kebetulan kelurahan saya ini berada di wilayah kesatrian Kelurahan Sulaiman, di Lanut Sulaiman, tempatnya seperti itu. Nah, yang kedua itu saya namakan Lanut, layanan up to date terkait dengan media sosial. Jadi pada saat apapun aktivitas di wilayah saya setiap hari itu saya selalu up to date di Instagram dan WA grupnya kelurahan, forum kelurahan. Jadi warga saya bisa melihat ada apa hari ini di Kelurahan Sulaiman. Nah, yang ketiga, saya membuat pasgat 24 jam. Nah, pasgat itu kan identik dengan kami ya. Di sana itu ada Kopasgat. Itu fasilitas call center 24 jam. Jadi karena warganya tentara yang mereka berpindah tempat dan sangat fluktuatif sekali, saya melihat kami membutuhkan call center itu. Nah, dengan call center ini tidak hanya kebutuhan layanan administrasi kependudukan, tapi juga layanan akan kebutuhan kesehatan warga. Itu juga sudah tersedia dengan call center ini. Nah, ini saya hubungkan dengan aksi perubahan saya menyiapkan motor siaga dan mobil siaga. Nah, dengan adanya call center artinya kalau hanya call center aja tanpa ada tindak lanjut kan sama aja bohong. Makanya banyak perubahannya harus didukung oleh motor dan mobil. Mungkin banyak nanya, kenapa harus ada motor Bu? Kan udah ada mobil. Motor ini, wilayah saya 2 RW di luar, itu wilayah yang padat penduduk Mbak, yang akses masuknya gang kecil. Nah, kalau mobil artinya itu tidak bisa masuk di tempat saya. Untuk itu saya membutuhkan motor. Nah, pertanyaannya mungkin yang kemarin ditanya, motor dan mobilnya dari mana? Saya berkoordinasi dengan inspektorat
dan BKAD, Bapak Litbang. Bahkan saya juga koordinasi dengan Pak Bupati langsung, Kabak Tampem, untuk minta izin beliau, minta arahan bagaimana pemanfaatan motor dinas dan mobil dinas yang ada di Kelurahan Sulaiman. Karena kebetulan saya sebagai lurah itu ada mobil dinas dan perangkat saya punya motor dinas. Andai kata ini saya pasang brand motor dan mobil siaga, apakah menyalahi aturan? Justru beliau memberi aplaus kepada saya. Satu kata mereka, saya tidak bisa berucap dengan kata-kata, karena mobil dan motor itu kan dibeli dari pajak rakyat. Artinya pada saat warga membutuhkan, kenapa tidak gitu loh. Nah, dan itu juga membuat warga saya terharu, karena 2 RW saya di luar itu, di sana banyak masyarakat yang kurang mampu. Jadi kondisi 7 RW di tempat saya, 5 RW itu wilayah kesatrian yang taraf perekonomian mereka saya anggap menengah ke atas. Ada 2 RW yang memang butuh perhatian khusus dari kami. Jadi memang mobil dan motor ini secara khusus itu untuk 2 RW di luar. Selanjutnya saya juga ada kegiatan sapa warga. Sapa warga ini saya lakukan setiap Jumat. Saya keliling kampung yang ada di wilayah saya. Saya door to door, Mbak, untuk memastikan ada kendala apa di wilayah saya. Nah, alhamdulillah dengan saya silaturahmi ke mereka setiap Jumat, semua permasalahan yang mereka temui, terlepas saya bisa menyelesaikan detik itu atau saya harus berkoordinasi dengan dinas teknis, artinya saya hadir di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah sekali dengan sapa warga saya bisa koordinasi juga dengan dinas teknis, didukung oleh kepala dinas Disperkim. Beliau langsung turun tangan ke wilayah saya, khususnya di RW 7, langsung melihat kondisi seperti apa kampung yang menurut Bu Lurah tadi harus ditangani sesegera mungkin. Setelah beliau turun, beliau terkaget, Mbak. Ternyata di wilayah kesatrian ada satu kampung yang butuh penanganan dan itu butuh percepatan. Beliau langsung mendukung kami berupa kegiatan. Yang pertama, beliau menyiapkan sarana air bersih untuk warga di RW saya di RW 07. Beliau juga menyiapkan jalan setapak. Beliau juga membangun taman literasi untuk warga kami di RW 7. Karena di RW 7 dan RW 6 itu tempat para pensiunan. Di sana banyak lansia dan juga janda-janda. Mereka ini pejuang sebenarnya, tapi pejuang yang bukan dilupakan oleh negara, tapi ini panggilan buat kita. Nah, yang terakhir, saya memberikan jaminan kepada warga saya saat ini untuk mereka mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan itu bukan hitungan hari yang SOP-nya 14 hari. Hari itu akan selesai karena kami didukung oleh Dukcapil, Dinas Dukcapil. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kadis. Ada mesin anjungan Dukcapil Mandiri yang di sana bisa langsung mencetak kartu identitas anak, bisa mencetak kartu keluarga, bisa mencetak surat keterangan kematian dan kebutuhan administrasi warga saya yang lainnya. Nah, 7 inovasi ini tadi saya sosialisasikan dalam waktu 1,5 bulan, yang tadinya saya pikir warga saya butuh proses untuk antusiasme mereka terhadap 7 inovasi di jangka menengah, jangka panjang. Ternyata yang jangka menengah saya di RAP itu bisa saya tarik di implementasi saat ini. Makanya saya luar biasa dengan warga Kelurahan Sulaiman yang saya tidak pernah menyangka aksi perubahan saya ini disambut baik sebegitu luar biasanya dengan mereka. Dan pelayanan di kami pun perangkat kelurahan senyum sapa salam, alhamdulillah hari ini sudah biasa mereka terapkan. Itu buat saya juga luar biasa.
komitmen bersama, tim efektif, anak-anak yang sukarelawan, itu ada 9 orang. Mereka merupakan anak-anak Karang Taruna. Kalau ditanya usia mereka berapa? Usia mereka rata-rata SMA kelas 2 dan kuliah semester 2 dan 3. Artinya anak-anak yang masih muda sekali. Tapi mereka siap untuk ikut menjadi bagian dari aksi perubahan Bu Lurah dengan cara kami membuat satu kegiatan besar, Gebiar KIA, Kartu Identitas Anak. Dalam waktu sebulan setengah mereka bisa mengumpulkan 1.622 berkas. Dan ini akan kami laksanakan Gebiar KIA di bulan November. Kebetulan Bupati saya, Bapak Dadang Supriyatna, ini punya program PSPKB namanya, Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedes. Nah, ini seiring sejalan dengan 7 aksi perubahan saya tadi. Salah satunya penyediaan mobil siaga, karena di tahun 2024 alhamdulillah kami kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung akan disediakan mobil siaga oleh Bapak Bupati Bandung. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih terhadap Bapak Bupati Bandung beserta Ibu yang luar biasa perhatian kepada kami 10 kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung. Di tahun depan beliau mengucurkan 100 juta per RW. Dan ini luar biasa untuk warga kami, antusiasme mereka luar biasa. Dan program 100 juta per RW ini merupakan bentuk keterlibatan langsung dari masyarakat dalam pembangunan di wilayah kelurahan. Artinya kami, lurah-lurah yang ada di Kabupaten Bandung, diminta beliau untuk betul-betul bersinergi dengan perangkat kelurahan mulai dari RT, RW, apa maunya warga kami, harus kami fasilitasi dalam waktu singkat. Jadi tantangan luar biasa buat kami dengan Pak Bupati saat ini, dan kami support sekali program beliau. Ini luar biasa, tambahan anggaran kelurahan untuk 2024. Sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada hal yang menurut pihak lain yang perlu dikorek lagi boleh, seperti itu. Oke, dari yang aku dengar sih pemaparan Ibu benar-benar kasih tunjuk kalau program yang Ibu laksanakan itu benar-benar mengedepankan kebutuhan, keadaan masyarakat, bahkan bisa sealur dengan program pemerintah. Betul. Itu kayaknya punya perjalanan yang panjang, dan bukan panjang tapi lebih tepatnya punya cerita masing-masing, punya cerita khas dari punya Ibu sendiri gitu. Betul. Dalam menjalankan. Betul. Nah, untuk itu kita pengen tahu nih Bu, kesan dari Ibu sama menjalankan program tersebut selama proses implementasi, dan juga nanti terakhir boleh dari pesan. Oke. Jadi kalau pesan saya, dengan adanya permasalahan wilayah, saya masuk di klub ini sangat tepat, Mbak. Ketemu dengan pembimbing yang mengorek saya, menantang saya. Bahkan Ibu Ais selaku pemuji saya pada saat saya RAP meragukan ya, dalam tanda kutip, ini Bu Lurah aksi perubahannya banyak sekali, ada 7 item, mungkin nggak dilaksanakan dalam waktu sebulan setengah ini. Saya cuma bilang, bismillah Bu, saya mencoba, karena hal-hal ini sebenarnya sudah saya lakukan, tapi belum saya dalami. Karena untuk mendalami ini saya butuh bimbingan. Nah, di sini saya menemukan bimbingan dari Bu Yuyu selaku coach saya. Beliau luar biasa mensupport saya, kira-kiranya ya, menyuntik saya untuk lebih berkreasi lagi agar tepat guna dan lebih tepat sasaran. Jadi ide sudah ada, yang support ada, terus tantangan ada. Nah, jadi 3 item ini saya gabung menjadi satu. Ini yang hasilnya saya tidak pernah duga-duga. Karena saya membuat aksi perubahan ini tidak pernah punya target, Mbak. Target saya, kalaupun ada, hanya ingin melihat warga saya tersenyum. Jadi kalau ditanya kesan, PKP membentuk pribadi saya lebih baik lagi. Saya merasa tertantang untuk berbuat lebih bermanfaat lagi bagi warga, karena
karena sesungguhnya tidak hanya slogan. Jadi di sini saya diajarkan yang dibutuhkan itu bukan slogan, tapi aksi nyata yang bermanfaat untuk warga. Dengan dasar arahan bimbingan seperti yang saya dapatkan di LAN selama pendidikan di PKP ini, apapun itu hambatan rintangan, Bu Yuyu selalu bilang setiap aksi pasti ada reaksi. Tapi pada saat ini untuk masyarakat, saya akan jalan terus. Prinsip saya seperti itu yang saya lakukan. Mungkin itu, iya. Oke, untuk pembicaraan kita sebenarnya itu aja Bu intinya. Semoga kedepannya apapun inovasi dan juga aksi-aksi yang udah Ibu siapkan sebelumnya bisa mencapai tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka menengah. Amin, amin. Demikian Ibu, semoga saya selalu. Amin. Terima kasih. Ya.